Pak, yang ini terakhir dikumpul kapan, Pak? Yang apa, Bu? Yang hari ini? Yang hari ini yang tadi sampai BMC? Iya. Ya, yang sampai BMC hari Minggu. Hari Minggu besok nih tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 8. Hari Minggu besok tanggal berapa? 14. Hari Minggu besok tanggal 17. Tanggal 14, Pak. 14. Ya udah, hari Minggu tanggal 14 Agustus jam 23.59. Beserta perbaikan UK1, UK3 ya. Pak, logis nggak sana? Ini usaha produksi, MK-nya 43, MB-nya 33. MB-nya tinggi banget, operasionalnya terlalu kecil itu. Oh, berarti Itu harus benerin ya. antara dua, Pak Arif, terlalu kecil atau pelit? Berarti Operasionalnya kekecilan itu kayaknya. Oh, operasionalnya ya. Atau gaji pegawainya Ya. terlalu tega. Oke, lanjut Pak. Pak, misalkan asetnya itu dicuri orang, akhirnya jadinya modalnya minus tuh mesti solusinya diapain ya, Pak? Hah? Asetnya dicuri orang? Iya, jadi ibaratnya ya kayak gitu tadi, ada orang yang memang di dalam mengambil alih gitu. Tahun berapa itu? Tahun lalu, tahun 2021. Pada saat omsetnya lagi tinggi-tingginya pandemi, jadi sekarang memulai usaha tapi dengan dengan rumah sewa, jadinya tadi pas lihat tadi presentasi, oh iya asetnya minus gitu. Modalnya minus, modalnya jadi minus. Modalnya minus. Modalnya minus karena asetnya berkurang. Iya. Lah dicuri itu Ibu keterangannya apa di situ? Di laporan keuangan Ibu tulisnya apa? Dicuri orang Enggak, gitu. ini asetnya apa? Enggak dicantumin asetnya. Nggak dicantumin, Pak. Nggak dicantumin. Di ini aja, Bu. Gimana solusinya? Aset lancarnya gimana? Banyak nggak? Aset lancarnya ya sedikit. Akhirnya tadi kan baru ketemu tadi pas presentasi pagi. Oh iya ya, ternyata saya kemarin berarti modalnya minus. Ya, ini aja aset lancarnya digedein aja, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Ya. Aset lancar. Ngikutin yang panduan itu aja yang di kolom F13 14 sama G14 13 14 ya. F13 14 ya. F sama G. F13 14 sama G13 14. Oke, baik. Makasih Pak Arif, Pak Samsi. Ya, Bu. Oke, Pak, kita lihat ke bawah udah bener, Bu. HPP-nya. Oke, kurangin lagi, Pak. Ini ada yang sambil online sambil naik motor ini. Suara angin masuk tuh. Cukup belum banyak? Naikin dikit, Pak. Naikin dikit lagi. Kan itu 18.200.000. Ya, 18.300.000 lah. Oke. Kurang 50. Oh ya nggak apa-apa lah, udah 39 margin kotornya. Ya udah, oke lanjut ke laba rugi Pak Indar, geser kiri. Nah kalau lihat ini Bapak Ibu paham kan, apa sih kelebihannya pendamping menguasai ilmu kira-kira? Ini pengelola nggak ada gajinya? Anu Pak, dia ngakunya privo dia. Oh, previewnya berapa? Dimasukin ke gaji aja, rata-rata ngambil. Masukin ke gaji berapa? Pak, nggak logis kalau. Oh gitu. Rata-rata ngambil previewnya berapa? 2 juta. Ya udah 2 juta masukin Pak. 2.500.000 lah. Masa beda 100.000 sama pegawai. Ternyata ini butuh jam terbang. 30 juta loh soalnya. Iya Bu, Okay. butuh bukan hanya jam terbang Bu, butuh jam manuver juga ini. Iya, kemarin ngerasain pening juga dihadapin sama 3 UMKM nanyanya sama semua, waduh pusing juga gitu. Oke, margin bersihnya jadi berapa Pak? Ngedrop sih pasti. Coba kita lihat. Geser Margin kanan. bersihnya. Kelebihan. Jadi 3% ya. Maaf Pak, menyala sedikit. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Jadi pendamping ini kan fungsi tugasnya
kalau UKM-nya itu belum punya laporan, kita bantu ya, bikinkan ya. Ya. Nah, kalau yang punya saya ini kan dia sudah punya laporan, tapi Kak tadi saya sebenarnya curiga kemarin, nggak mungkin ini kalau gaji emang gaji itu gaji pengelola belum dimasukkan ke lagi. Nah, Ya. cuma dia ngaku kalau dia privo. Nah, itu apakah kemudian tugasnya apa? Apa memperbaiki laporan atau gimana? Oke, caranya gini Pak. Bapak harus dapat dulu data pokok. Data pokok itu omset, HPP, biaya operasional. Sama aset tetap. Biasanya yang dia nggak mau terbuka aset lancar. Aset lancar itu kas dan bank. Ya. Kalau Bapak tahu itu nanti tinggal di kita, asumsi kita kira-kira aja, kita rinci. Ya kayak contoh tadi Bapak udah dapat omset kanan Pak. Kanan Omsetnya ini real ini. omsetnya real ya, sekitar Ya. 2930 ya. Ya. Oke, ke bawah sekarang. Ini real nggak belanja Real, ini bahannya? real. Belanja bahannya real. Real. Iya, angkanya keriting sih soalnya. Ya kan, dia sampai di 39%, 39,33 ya. Biaya operasionalnya real nggak? Biaya operasionalnya real nggak? Kayaknya nggak kalau biaya operasional. Itu angkanya bulat semua. Ini yang saya sendiri yang membulatkan, Pak. Tapi saya yang merata-rata dari laporan dia. Tapi dia dari laporan. Oke, sekarang laba bersihnya cuma 1 juta loh, Pak. Nah, dia labanya berapa Pak per bulan? Bilangnya rata-rata, Pak? Ada berapa? nggak di laporannya dia? Atau menurut keterangan dia laba sebulannya dia berapa? Nah, boleh saya intip? Boleh. Boleh intip aja. Nah, ada Boleh, laporannya nih. Jangan kan ngintip, Bapak melongo juga boleh. Orang ada kok yang ngasihin Excel ke kita untuk Iya. dilihatin, nggak apa-apa. Saya tuh sama Pak Ari pernah dampingi itu dosen malah Pak. Dia Profesor. bingung, Pak, saya Nah, dapat ini udah ada laba keuangannya, ruginya. gimana cara ngolahnya, itu dikasih ke kita, dibuka. Ini udah ada nih laba ruginya. Ini Mak, op ke atas Pak. Tuh labanya ini Juni ya. Nggak, Dan ke dibikin atas rata-rata. lagi. Kita cek satu-satu. Tapi Pak, Pak, Bapak salah, Pak. Bapak bilang omsetnya 30, itu omsetnya 44 juta. Di ya, ini rata-rata, Pak. Maaf. Ini yang bulan Juni aja ini. Dia bilang dia bilang ini agak anomali nih. Sebentar, saya kasih yang lain ya. Ini anomali deh. Dia bilang Ya. ini baru sekali ini segitu. Curiga nih punya versi banyak nih kayaknya nih. Versi Nah, ini yang Nah, lebih anu. Ini. Bapak mau Februari, Maret, versi April, yang mana? Mei. Versi untuk owner, versi untuk investor, atau versi untuk temen gitu? Di rata-rata ya. Coba yang Kemarin saya rata-rata dari Januari sampai Juni Sampai karena Juli. dia baru ngasih Ya sampai udah, Juni ya. benar berarti. Sekitar tadi ya 30 itu ya. Nah, Ya, sekarang dua. semuanya di rata-rata tuh. Sama biaya operasionalnya juga di rata-rata. Semua di Pak. rata-rata. Ini Bapak masukkan Excel, Bapak bikin satu kolom lagi untuk rata-rata. Biaya operasionalnya segitu. sekarang di rata-rata, Pak. Wah, di rata-rata ini, oh, Pak. Oh, ya. Jadi Bapak tambah satu kolom di yang sebelah kanan bulan Mei. Hmm. Itu judulnya adalah rata-rata per bulan. Tuh ada biaya listrik, telekomunikasi, internet. Jadi ini Udah, ya, ini saya mah kasih enak, tahu Pak. dulu ya. Ini mah tinggal ngolah aja. Jadi gaji dan tunjangan ini masuknya ke SDM, Pak. Ya, kemudian ada biaya listrik, telekomunikasi, internet itu masuknya ke akun yang operasional, akun yang itu tadi ada kuota data segala macam gitu ya. Perlengkapan kantor masuknya ke ATK, Pak. Retribusi masuknya ke lain-lain. Biaya sewa gedung ini biaya sewa. Udah dapat nih. Tinggal di rata-rata, Bapak. Kalau yang tadi di Excel itu sudah rata-rata, Pak, dari Januari sampai Juni tadi. Pak, Nah, sekarang sama nggak biaya operasionalnya? Nah, saya sih nggak yakin Bapak rata-ratanya benar ya. Caranya adalah Bapak ini di copy ke Excel, terus sebelah kanan setelah bulan Mei, Bapak tambah satu kolom untuk bikin kolom rata-rata. Itu baru benar, Pak. Kolom rata-rata masukin rumus 4 bulan dibagi 4 nih. Saya kemarin baru harus ya yang rata-rata, baru penjualan sama. Maksud saya APP. gini. Nah, yang biaya operasionalnya, Pak. Oh, Satu yang lagi lainnya juga biaya dibuat gitu ya? Nanti Bapak masukin biaya operasional, terus masukin juga labanya, Pak. Labanya juga di rata-rata nanti. Nah, terus Semua di rata-rata, Pak. Semua di rata-rata. Iya, ya. Gitu.
Ya Pak. Ya, labanya di rata-rata nanti harus sama juga ya dengan itu. Ya, karena laporannya kan udah ada itu, sebetulnya tinggal masukin aja Bapak. Ini tinggal ngolah data aja ini. Tinggal ngolah data. Kalau Bapak paham tinggal ngolah data ini. Enak ini sebetulnya udah enak Pak. Oke, gaji tadi gimana Pak? Ini ya, maaf saya tunjukkan ini ya. Dia ngambilnya di sini. Gajinya tinggal direvisi aja tadi rata-rata dari yang tadi Pak. Pak, intinya tadi itu Bapak sudah dapat data lengkap, cuman Bapak tidak bisa mengerjakan kan. Caranya adalah karena angkanya kan variatif, angka 4 bulan. Itu Bapak jumlah Bapak bagi 4, caranya tambah 1 kolom, buat kolom rata-rata. Nah tinggal mindahin data angka itu aja ke Excel nanti Pak. Oke Pak. Gaji tadi gimana tapi? Kalau dia kan ini, ngakunya emang dia ngambil Privo nih. Ya, jadi itu kan Privo tahun lalu tuh. Tahun lalu, kemudian tahun ini dia ada nggak yang tahun ini neraca yang neraca Julinya ada nggak, neraca Juli 2021 belum ada. Dia baru Juni karena dia laporannya tiap tanggal 10 kan. Coba yang neraca Juninya ada nggak? Ini Juni ada. Mana? Nah ini udah ada neracanya Juni. Hebat bisa dikasih rahasia perusahaan Pak. Mana privenya? Mahasiswa saya gitu. Dia. Satu komunitas dengan saya deh. Ini 2.500.000 per bulan dia ngambilnya prive. Iya ya. 2.500.000 karena nggak mungkin selama 7 bulan dia ngambil 2.500.000 per bulan, berapa jatuhnya ini pasti. Iya. Pasti setiap bulan. Ya udah ini yang prive ini nanti masukin aja ke itu ke gaji. 2.500.000. Tapi jadi kecil ya, Pak? Ya resikonya begitu memang. Pak Arief, berarti kalau prive dimasukkan ke gaji pengelola, berarti nanti di neraca udah nggak muncul prive lagi ya? Nggak muncul. Tapi nanti jadi sekitar segini nggak apa-apa, Pak? Harus dinaikin sih. Kalau nggak nanti nggak bisa minjem ini ya, minjemnya terlalu kecil ya, minjem banknya. Ya. Nggak, Pak, saran saya Pak, yang di rata-rata jangan hanya omset sama HPP sama biaya operasional, semua aja di rata-rata Pak. Itu enak tuh Bapak tinggal pindahkan angka tadi ke tabel Bapak, Excel tambah 1 kolom, bikin kolom rata-rata. Ya udah, kalau misalnya dia ada prive, berarti nanti masukin di prive di proyeksi cash flow aja ya. Berarti gaji pengelola nggak ada nih. Kita kosongin aja dulu kali ya gaji pengelolanya ya. Tapi aneh nih, Pak Arief. Mendingan saya bilang privenya anggap gajinya dia. Tapi nanti nggak ini Pak, nggak sinkron sama laporannya Pak. Karena ini kan basisnya semua datanya dari laporannya semua. Nah sekarang dia bulanannya hidup dari mana dia? Ya kok, dia guru dia. Oh alah, dia guru ya? Ya udah sementara kalau menurut saya sih Pak Samsi sementara itu dulu karena nanti kalau nggak match labanya nih kita matchingin dulu aja labanya dengan rata-rata itu. Oke, nah, labanya nanti baru labanya match baru ini privenya dimasukin sebagai gaji ya. Ya. Berarti Pak Endar ini dulu aja dihitung dulu ya Pak rata-ratanya ya. Nanti gimana? Ya Pak Endar dihitung dulu rata-ratanya baru nanti dimasukin kita kasih kesempatan yang lain dulu. Oh ya. Oke. Siap. Saya ya. Tutup dulu ya. Nah. Tuh ada yang tanya Pak Arief. Apa tuh? Ada yang buta akuntansi. Gimana caranya? Apa itu Pak, prive? saya buta sama akuntansi. Ya justru itu. Dengan mengikuti BIMTEK ini, yang buta akan sedikit bisa melihat. Akan melek. Akan melek. Oke, terima kasih Pak kesempatannya. Ya. Oke, yang berikutnya siapa nih? Pak Jones. Kalau di saya Pak Jones. Ya. Ya Pak. Yang berikutnya. Silakan Pak Jones. Buka 1 ya Pak ya. Ya. Pak Arief nih pesertanya gila ini. Pada nggak lapar. Jam 12 lewat masih 250 peserta. Oke, ke kanan dulu Pak. Kita. Bentar Pak. Oh puasa, alhamdulillah puasa biar kompeten ya.
Biar lolos seleksi, dipuasain sampai Ya, hebat. puasa Muharram ya. Ini saya ngisi sih, kalau nggak ngisi juga ikut puasa juga. Kalau nggak aus kita ini. Kalau nggak haus. Oke, pegawai 2 juta. Oke, jahe merah, bubuk jahe kemasan. Oke, lanjut ke bawah. Kita lihat produksinya, HPP-nya. Oke, jahe merah, gula pasir, kunyit, cengkeh, merica, isi gas 3 kilo, standing pouch, botol plastik, stiker. Oke, geser ke kiri, kita lihat marginnya. Oke, ada yang kelewat nggak bahan bakunya nih? Jahe merah. Oh, masih ketinggian ya? Sudah semua sih, Pak? Kenapa? Sudah Ya, semua, siapa Pak, tahu bahan ada yang bakunya ada cuma 5. udah semua. Cengkeh. Coba lihat lagi produknya. Ke atas lagi, Op. Bubuk jahe, bubuk jahe. Oh, beda kemasan aja ya? Semuanya bubuk Iya, jahe, benar, tapi Pak, beda beda kemasan kemasan ya. Oke, jahe merah, oke, gula pasir, kunyit. Oke, volumenya udah sesuai. Coba. Sudah, Pak, Itu 150. jadikannya bubuk pakai apa, Pak? Pakai alat apa? Masih manual, Pak, pakai kompor sama itu, Pak, apa kayak model teflon gitu, Pak, yang Oke, ada. ke bawah lagi coba. Pakai kompor kan? Gasnya ada nggak? Udah ketulis? Gasnya udah. Gasnya udah masuk tuh. Ya. Jahe merah, gula pasir, kunyit, cengkeh, merica. Botol plastik, stiker. Udah sih ya. Udah. Oke, lanjut ke laba rugi. Kemasan udah ya tadi ya. Kelebihan yang laba rugi di bawah. Bawah, Pak. Laba rugi bawah. Ya. Oke, 17, 8. Oke, lanjut. Transportasi. Telepon kuota listrik 100.000 ya. Cukup nggak itu? Cukup, Pak. ATK 75. Oke, lanjut ke bawah. Lain-lain dan promosi 1.500.000. Oke, 75, 300.000, 100.000. Listrik. Itu udah sama internet listriknya? Internet kebetulan sih enggak sih, Pak, karena lokasinya jauh, Pak. Jadi Kenapa? Aduh, ada yang bocor ya. lokasinya cukup jauh, Pak. Jadi agak susah sinyal, Pak. Jadi kita nggak ada biaya internet, cuma lebih ke listriknya aja, Pak. Oke, kita ke aset tetap, Pak. Oke, bangunan terkait usaha 150 juta, kendaraan 5 juta, peralatan dan mesin 2.500.000. Oke, udah pada habis semua ya nih ya. Oke, ke kanan. Bangunan dari 2015. Usahanya dari 2015 ya? 2019, Pak. Oh, usahanya 2019. Iya, 2019. Oh, berarti 2019 dong tahun perolehannya, bukan 2015. Betulin, ya. 2019-nya bulan apa? Januari aja, Pak, biar sesuai ini. Biar gampang. Hitungnya nggak Ya terlalu. udah 19, 20, 21. Berarti 36. 36. Ya. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini juga sama berarti kendaraan 2019. Ya, 6. Assalamualaikum, Pak. Boleh izin bertanya? Ya, Bu. Silakan. Iya, itu nanti kalau misalnya Sorry, sebentar, Bu ya. Oh, ini yang 60 tambahin 7, Pak. Nah, yang itu tambahin 7. Ya, gimana, Bu? Ya, kalau untuk bangunan itu milik sendiri, itu berarti penghitungan penyusutannya sejak kita usaha itu ya, Pak? Sejak digunakan untuk usaha, Bu. Sejak digunakan untuk usaha, Bu. Bukan yang itunya, Pak, 67 yang bawah. Iya, bentar. Maaf. Nah, untuk kendaraan juga berlaku seperti itu ya, Pak? Iya, yes, betul, Bu. Kalau enggak, kasihan usahanya, Bu. Wong usahanya belum mulai, kok udah kena beban. Oh iya, Kan kasihan. karena di UKM yang saya dampingi ini kan juga karena memang kalau untuk bangunan dia sewa 20 juta per tahunnya. Terus kemudian kalau misalnya untuk kendaraan itu
masih pakai kendaraan ke para karyawan, terus kendaraan milik pribadi, nah itu apa namanya, ya ini aja hanya ditukar uang bensin gitu Pak. Ya, Sehingga masuk dari biaya operasional, Bu. iya masuk di operasional. Tapi di aset juga tidak saya cantumkan Pak, hanya peralatan saja. Ya. Ya. Nah itu memang usaha itu harus jelas Bu, itu tuh masuknya ke aset atau masuknya ke biaya sewa. Misalnya untuk yang karyawan, yaitu bagusnya sih diperlakukan sebagai sewa misalnya gitu. Seolah-olah sewa, Bu. Seolah-olah sewa misalnya. Gitu. Gitu. Jadi biar fair gitu dia dalam berusaha itu. Itu kan artinya ada keuntungan semu. Karena harusnya itu yang di Ya. Oh, berarti langsung saya perlakukan untuk sewa gitu ya Pak ya? Ya, karena itu sebetulnya kan untuk biaya kalau sewa kan diperlakukan sebagai sewa, biaya sewanya bisa untuk servis motornya. Kan motor nggak hanya bensin aja Bu, ada servisnya, ada olinya. Nah itu siapa yang nanggung? Kalau selama ini perusahaan menggunakan motor karyawan untuk operasional, tapi hanya dibayar bensin aja, sebenarnya perusahaannya curang gitu. Iya Pak. Iya. Karena kalau misalnya di margin kotor saya itu sekitar 59%, tetapi begitu di margin bersih itu hanya 1,9%. Nah itu biaya operasionalnya kegedean Bu. Nanti kita cek lah. Ibu cek aja biaya operasional apa yang terlalu besar. Terlalu besar. Ya Pak, terima kasih. Ya, Pak Johan ke bawah Pak. Siapa nih ya? Ini Pak Johan kan? Pak Jones kok. Jones. Iya Pak. Menyambung pertanyaan tadi Pak. Oke, 2000 ini yang 2019 juga sama 36 juga peralatan digunakan. Ya Bu, kenapa Bu? Pertanyaan kenapa Bu? Kalau seandainya mobil sudah lebih dari 20 tahun, penyusutannya gimana Pak? 0 Bu. Berarti. Nggak dipakai usahanya 20 tahun sudah. Ya lebih malah. Ya 0 Bu. Artinya di tabel yang laporan posisi keuangan itu Ya tinggal rumusnya aja dimodifikasi. Kalau dia muncul angka dikurangi angka tersebut kan jadi 0. Nih kayak misalnya contoh Pak Jones di Ando Pak. Pak Jones di Ando. Nah, kayak gini posisinya Bu kalau 0 ya. Jadi estimasi penyusutannya 48, peralatan yang digunakan juga 48. Yang sebelah kanan juga sama. Nanti yang 48 juga, bawahnya juga 48 juga. Jadi ini nanti di aset tetapnya, Pak Jones ke aset tetap, Pak. Geser ke aset tetap, di neraca. Iya. Nanti di neraca posisinya, nah ini nih, 2.500.000, dalam kurungnya juga 2.500.000. Ya, yang kolom E juga 2.500.000, dalam kurungnya juga 2.500.000. Itu artinya 0 itu. Samakan berarti ya, nggak pakai rumus ya? Ya. Ya plus minus jadi kan 0 Bu. Ya betul. Ya makasih. Ya. Oke, balik lagi Pak Jones ke yang tadi. Oke, yang kanan ditambahin 7. Sama dengan udah ya. Oh, 55 ya, berarti habis tuh, Pak. Kalau 55, Pak, dibikin 4 aja. Kok 55 harusnya 45 ya? 36 tambah 7 kan 45. Iya, benar, Pak. 36. Oh. 43 kok 45. Ya, oke, sip. Sekarang kita lihat ke Mas Arief, maaf izin. Ya. Itu yang di atasnya yang kendaraan digunakan bulannya juga jadi 67 ya tadi ya? Coba cek. Oh iya 67, salah tuh. Salah. Harusnya 36 tambah 7. 6, ya benar. Ya, sip. Oke. Pakai rumus saja, bentar, tadi lu betulin. Ke atas, Pak. Pakai rumus, jangan angka, tapi sama dengan J33. Sama jangan J33 tambah 7. J33. Ketik aja. Sama dengan J33 tambah 7. Nah. Ya. Oke, lanjut ke laba rugi dulu kita lihat. Labanya berapa sekarang? Labanya berapa?
9.080.000 Pak. Geser ke bawah. Bawah nggak kelihatan. Laba bersihnya 2.800.000. Oh. 2.816 cukup lah ya. Gajinya pengelola emang 2 juta tuh? Iya Pak, sementara segitu dulu karena memang masih baru buka sih Pak, belum berani terlalu besar. Masih baru apa? Karena baru merintis juga Pak. Cukup kok, ini 2,5 juga cukup. Tambahin aja 500 Pak. 2,5 ya Pak ya? Ya. 2 juta kecil banget, Ya, cuma beda 500 sama karyawan. Kalau lagi simulasi gini, anggap aja ownernya saya sama Pak Arief. Coba kita lihat jadi berapa. Coba kita lihat. Cukup masih di atas 2, udah aman. Udah. Oke, lanjut sekarang ke neraca. Kita ke aset lancarnya, kita setting. Oh ya, dulu untuk tahun 2021, omsetnya lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari tahun ini, Pak? Lebih besar Pak di 2021. 2021 lebih besar. Sekarang. Yang sekarang lebih besar ya. Ya udah, oke. Pak Jonas, izin tanya, itu tanah yang terkait usaha nggak dimasukkan ya Pak? Enggak Bu, ini cuman gedung rumah aja Bu, nggak ada tanah untuk lokasi usaha Bu. Kan bangunannya berdirinya di atas tanah Pak, nggak dihitung ya? Nggak tahu harganya kali. Kalau nggak tahu harganya nggak apa-apa, dikosongin aja. Kecuali kalau tahu harganya nggak apa-apa maksudnya. Oke, lanjut. Ke atas, Pak. Kita ke aset lancar, Pak. Oke, ini kas dan banknya dari pengakuan dia ya? Benar, Pak. Kecil banget ya. Kemana lari duitnya ini? Ini duitnya dia di prive. Gaji sih 2,5. Dari tahun berapa? 2019 ya? 2019, benar. Gaji sih tadi ngakunya 2 juta, tapi ngambilnya 5 juta Pak Arief. Jadi duitnya tinggal segitu. Nah, soalnya asetnya ini ada bangunan 150 juta buat usaha. Berarti total rumahnya berapa, Pak? Nilainya, Pak? Total untuk rumah 150 itu, Pak. Jangan segitu, Pak. Itu yang dipakai usaha aja. Bukan satu rumah utuh. Jadi kalau Bapak Ibu kalau UKM-nya pakai satu ruangan misalnya garasi untuk usaha, Bapak Ibu jangan masukin harga satu rumah. Harga ruangan yang digunakan aja kira-kira berapa. Nilai rumah garasinya aja. Garasinya aja. Nilai rumah 150, nilai garasinya misalnya 30 juta ya, itu aja yang dimasukin. Nah, ini dari satu rumah kira-kira yang dipakai usaha itu setengahnya, seperempatnya, sepertiganya, seperberapanya? Ada setengah, Pak, dari ruang tamu sampai dapur, Pak. Setengahnya. Berarti 150 juta, setengahnya berapa? 75. 75. Ya, kanannya juga sama. Labanya minus tadi. Oke, 75 udah. Yang kanan juga sama. Oke. Udah, sip. Nah, sekarang problemnya adalah ini terlalu kecil ininya nih. Aset lancarnya. Coba ke atas, Pak. Geser lagi ke atas. Total 18 juta. 7 tambah 9. Ya udah kalau realnya seperti ini ya. Realnya seperti ini. Nanti tinggal dilihat aja pas UK 8. Cukup nggak dia pas minjemnya? Kalau nggak dinaikin lagi nanti. Kas dan banknya. Ya udah sementara gini ya Pak Samsi ya. Oke, sementara udah. Sekarang ke UK 3 Pak Jonis. UK 3. Mudah-mudahan masih cukup satu orang lagi ya di sini ya. Oke, sesuaikan lagi yang awal pendampingan Pak. Angkanya Pak. Ada perubahan nggak? Pasti ada perubahan di labanya, kemungkinan tuh laba kotor sama laba bersih dicek lagi Pak dengan UK1, angkanya sama nggak? Saya cek dulu, Pak. Laba kotor masih sama sih Pak, nggak ada ini. Laba bersihnya? Laba bersihnya 25. Nah, laba bersihnya ganti Pak. 25. Bukan di situ, di F11. 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 Nah, situ. Oke. 25
Udah ya, sekarang rencana kenaikan berapa? 20%. Oh, tapi di akhir pendampingan Pak Jones langsung pasang 25% ya? Coba kalau 20% dipasang 10% aja Pak di akhir pendampingan Pak. Ya, akhirnya 10 ya Pak ya. Dibikin rumus aja di kolom G9. Nah, ya itu 110 berarti. Ya, oke, sip. Ya, nah habis itu dibikin bulat Pak. Misalnya yang ini jadi 10 juta misalnya. Ya, yang bawahnya jadi 2.850.000. Oh, ketinggian ya, 2.830.000. Oke, sip. Sekarang yang kanan dari target naikin dikit 21. Targetnya 21 ya, jadi 21.500. Ini 21 berapa nih? Oh, 21.100. 75 Pak. Oke, 10.900, 3 juta. Tapi ininya kok bulat-bulat semua ya? Izin Pak. Ya. Tadi indikatornya kegedean itu di 1470 sama yang 1468 itu 0,0 berapa Pak? Yang mana ya? Yang awal pendampingan, akhir pendampingan itu kan prosentasenya itu, oh ini kegedean nih gitu. Itu. Oh enggak, karena Pak Jones itu setting di akhir pendampingan itu dia melewati target tinggi banget. Oh gitu. Tadi 25% dia. Ya udah. Targetnya berapa sih? Targetnya berapa persen? 20. 20. Kalau 20 iya. Pak, buat supaya rasional buat 20, sekian persen. Oke, paham Pak. Makasih Pak. Nah, kalau Bapak punya target 20 terus kemudian hasilnya sampai 25, asesor akan tanya, ada apa? Kok melampaui targetnya terlalu banyak banget? Gitu. Apakah ada kejadian luar biasa yang menyebabkan usahanya bisa melampaui target 5 poin? Nah, itu nanti jadi pembahasan malah Pak. Oke, sekarang yang kolom H9 dibikin 21.100 saja Pak. Tulis aja langsung 21.100.000. Ya, oke, yang bawahnya 10.900.000. Oke, yang bawahnya lagi 3.100.000 atau 3 juta. 3.100.000 berapa? Banyakan 0. Oke, udah ya, sip. Ya. Udah, ini. Nanti UK3-nya dibenerin lagi ya Pak ya, terutama kesimpulannya ya. Baik Pak, terima kasih Oke, Pak Jones. Sebentar. Nah ini nih, tadi Pak siapa yang bertanya? Bapak lihat tuh kolom 10. Karena targetnya 20, maka di akhir pendampingan belum tercapai, tapi dibuat rata-rata 10, sekian. Targetnya 20 di pasca pendampingan supaya tercapai buat 20, sekian. Nah itu terlihat wajar Pak. Kalau sampai 25, itu akan jadi pertanyaan nanti. Gitu Pak. Oke. Udah Pak Jones, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya. Satu lagi masih bisa nih. Bu Devi Marta. Pak Johan ya? Sorry. Kalau di saya Pak Johan. Pak Johan. Ya, saya aja Pak, nggak apa-apa Pak. Siapa? Saya udah siap. Siapa Pak Arif? Kenapa? Siapa Arif? Ayo sweet. Bisa nggak sweet di Zoom? Bu Devi usahanya apa? Jasa Pak, penyewaan tenda tadi. Jasa penyewaan tenda ya udah boleh. Jasanya makanya Pak, lanjut Pak. Kasusnya beda soalnya. Oke, Bu Devi boleh Bu? Bu Devi boleh. Oh ya. Coba kalau ada ini ya, fitur suite di Zoom ya, Pak Samsi. Bisa suite ini. Kelihatan ya Pak ya, udah kelihatan Loh, ya Pak ya. labanya minus. Ya, ke kanan Ya, dulu. ini makanya saya ingin. Coba satu-satu dari kanan, Bu. Dari kanan. Ini emang Kanan harus ya? dibetulin dari awal ini. Ya, ini. Dari mana dulu Pak? Ya, itu dari SDM dulu. Gaji pegawai. Kanan. Geser kanan dikit. Geser kanan ke bawah. Oh, ini. Nah, ya, dari sini.
Pegawainya banyak ini ya. Ya, karena kan pasang tendanya itu sebenarnya masih ada tambahan. Jadi kalau ada misalnya pasang tendanya lebih luas, mereka pasti nambah pegawai borongan. Jadi per proyek gitu. Nah ini kalau yang 4 orang ini tetap gajinya segini. Pemiliknya saya tanya, dia ngambil uang hanya segini karena untuk nyicil utang di bank itu gitu. Nah ini maksudnya dia ada ngambil ini pribadi, ada ngambil maksudnya hutang. Pribadi atau usaha? Oh, udah ketemu jawabannya Pak Arif. Ini Bu Devi ini aset dijadikan produksi. Oh iya betul. Nah ini sebabnya, makanya minus. Bahan baku Kalau pengusaha tenda, dia tidak setiap bulan beli besi, tidak setiap bulan beli kursi, tidak setiap bulan beli terpal, tidak setiap bulan beli kain. Ini masuk ke aset, Bu. Oh, ini berarti dihapus ya Pak ya? Hapus. Nah, yang Ibu yang setiap bulan dia beli apa? Tali rafia, tali plastik, ya itu setiap bulan. Oh, gitu. Paling hanya biaya bulanan listrik. Jangan dihapus gitu, sampai yang putih, Bu. Jangan dihapus sampai rumus, Bu. Back lagi mundur, rumusnya hapus itu. Aja yang dihapus. Nah, yang kuning aja yang dihapus. Kalau biaya listrik gitu-gitu, Pak, masuknya operasional, Bu. Itu operasional. Ibu tadi kan ada yang kontrak ada yang kontrak, masukin aja nggak apa-apa situ, Bu. Di ininya. Yang biaya karyawan kontrak ya? Yang apa istilahnya? Karyawan kontraknya borongan. Borongan, masukin ke bahan baku utama. Bahan baku utama ini. Iya. Ya. SDM. Apa istilahnya karyawan jasa atau jasa borongan ya. Tenaga borongan. Freelance. Jasa freelance boleh. Makanya Ibu jadi minus karena dia double ngitungnya. Dia jadi pengeluaran bulanan, maka jadi besar pengeluarannya, Bu. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, kalau jasa itu karakteristiknya adalah margin kotornya tinggi, asetnya juga pasti tinggi. Gitu. Karena yang tadi itu masuknya ke aset tetapnya. Aset tetapnya itu pasti tinggi. Karena yang tadi itu dimasukkan ke aset tetap. Ya, bukan di pengeluaran produksi, bukan di HPP masuknya. Ya, sama seperti perusahaan laundry. Kan dia nggak tiap bulan beli mesin cuci. Mesin cucinya kalau ditulis di sini jadi beban, Bu. Gitu. Oke. Kalau biaya listrik itu Pak dimasukkan operasional juga ya? Operasional, listrik, internet gitu ya. Di operasional. Nah, sekarang yang Ibu masukkan di sini adalah Ibu harusnya tanya ke dia, Pak, setiap bulan peralatan yang Bapak beli apa? Perlengkapan yang Bapak beli apa? Bukan peralatan, sorry, perlengkapan. Apa bedanya peralatan dengan perlengkapan? Perlengkapan itu barang habis pakai. Contoh kalau tukang tenda tuh setahu saya, dia beli kawat. Nah, kawat itu benar. Kawat, tali, itu kan habis pakai, Bu. Atau biasanya ini kalau setiap ada borongan ini kan suka ada konsumsi konsumsi buat kru. Ya. Itu bisa juga masuk ke situ. Atau bensin mau dibedain juga boleh, bensin. Nah, itu konsumsi biasanya dari yang nyewa tenda sih, Pak. Kalau gitu nggak usah. Sekarang yang barang habis pakai, Bu, Ibu masukin kawat, tali, apalagi. Kalau kawat kan ini tendanya sekarang udah yang bongkar pasang itu loh, Pak. Jadi nggak pakai kawat-kawat lagi. Terus kainnya udah sekalian dijahit ikat gitu yang sudah enggak, kalau kain enggak, Bu. Kain kan dipakai berkali-kali. Beli rokok. Rokok udah yang nyewa, Pak, termasuk. Apa bulanannya yang keluar? Tali nggak butuh, Bu? Kayaknya enggak sih, nggak pakai tali-talian, dia langsung bongkar pasang itu loh, Pak. Knockdown. Tenaga borongan. Cuci kain, laundry kain. 50.000 ya, 50.000 per orang ya. Bensin untuk ngangkang alat itu. Kain. Nah ini saya belum tanya ya Pak ya, ini dikosongin dulu atau gimana nih Pak? Ya nanti Ibu tanya dia lagi, pengeluaran bulanannya apa saja? Pengeluaran untuk mendukung proses produksi ya, bukan untuk operasional ya. Premium. Oh iya. Kalau bayar hutang nggak termasuk ya Pak ya? Bayar apa?
Bayar hutang bulanan. Bayar hutang nggak di sini, Bu, di operasional. Ini adalah kalau yang di UKM produksi ini bahan baku, tapi kalau di jasa ini adalah perlengkapan, Bu. Pengeluaran terkait perlengkapan. Misalnya kayak kalau laundry itu deterjennya, pewanginya itu di sini. Nah, kalau Ibu apa pengeluaran bulanannya? Untuk Bu, proses kira-kira ini pelayanan. nggak ada maklun ini nggak sewa dari yang lain misalnya? Misalnya kan bisa Nggak jadi ada kan sih. ada alat yang dia nggak punya, terus dia ngambil dari temennya yang lain. Yang lain ya. Gitu. Biasanya suka ada sih yang kayak gitu karena dia kurang misalnya jadi nyewa ke yang lain gitu. Ya tuh, Ibu lihat di chat tuh, teman-teman banyak ngasih masukan. Contoh misalnya dia pakai kain, cuci kainnya, terus kemudian kalau dia masang kain di meja untuk pesta, misalnya jarum pentulnya, staplesnya, isolasinya, nah itu di sini, Bu. Nah, ini kalau Genses enggak sih Pak, karena kan dia enggak sekalian lampunya. Jadi tenda murni tenda. Oke, ya berarti aman berarti. Udah, Ibu nanti cari tahu cuci kain, terus kemudian peralatan yang kecil-kecil, tali, jarum pentul, isolasi. Oke, ya makanya Ibu kesedot ininya labanya, kesedot ke sini tadi, karena itu aset yang dimasukin ke sini. Iya. Oke, Terus? itu dimasukin aja dulu. Cuci Ini kain dimasukin aja pakai angka simulasi aja Pak Arif. Iya, angka simulasi ya. Ya. Cuci kain berapa sih? 100.000 Misalnya, kali ya Pak? ya misalnya sebulan 4 kali cuci, berarti seminggu sekali itu berapa? Sebulan berapa kali order, Bu? Dia terima order berapa kali sebulan? Rata-rata. Bisa 4-5, kalau lagi rame ya bahkan 10 lebih. Oh ya Paling udah. nggak seminggu tuh 3 kali ada orderan maksimal. Oh ya berarti yang 4 tuh ganti 12, Bu. Oh ini 12. Kain itu jadi 12. Tenaga borongan juga 12 ya. Tenaga borongan itu orang kan 10. Oh iya, Borongan juga nggak bisa 10 tuh volumenya. Berarti 10 kali 12, 120. Dah. Oh. Oke, udah Bu. Kekuatannya emang kecil. Geser ke kiri ke laba rugi sekarang. Tuh kan margin kotornya tinggi. Oh, margin kotor Ibu tinggi kan? Karena kalau jasa begitu. Bawah Bu, laba rugi di bawah Bu. Ini ya. Ya, ini laba rugi. Nah, ini dibesarkan Bu, transport. Nggak mungkin transport cuma 100. Transport. Yang E49, ya. E49. Gitu. Ini kalau saya kemarin masukinnya tuh berdasarkan bensin gitu. Iya, bensin kan sekali jalan 100, ya kan? Oh, dikalikan. Nah, sebulan kan 12 kali jalan, jadi 1.200.000. Nah, ATK 100 wajar. Ya. Tempat usahanya nyewa ya? Enggak, punya kan? sendiri. Oke. Nah, itu telepon listrik itu di sini, Bu. Telepon listrik ini yang di bawah 200 ya. Berapa sebulan dia listriknya? Listrik, telepon. Berapa sebulan tuh? Ini totalnya Pak, dari telepon, listrik, kuota gitu. Yes. Ya, berapa? Dalam sebulan ya? Dalam sebulan. Oh, dalam sebulan ya. Saya kira-kira dulu ya Pak ya. Ya. Nanti realnya saya tanya lagi. Biaya operasionalnya irit banget. Karena tadi nggak dimasukin aset kali ya? Iya, karena tadi asetnya dimasukin ke HPP. Ya jebol lah. Labanya jelas minus. Dah ke bawah lagi, Bu. Oh, tuh, Ibu. Baru kita rubah sedikit aja labanya udah 44 juta tuh. Tadi minus kan, Bu. Sekarang laba Ibu bingung malah Ibu. Kok labanya gede banget gitu. Margin bersihnya 50%. Wow, tinggi banget. Yang mana Pak margin bersihnya Pak? Ini. Itu kolom I. Kolom J. Yang ini. Oh, kolom J. Nah, itu 57% tuh, Bu.
Nah, itu Oh, margin bersih. gitu. Nah, ini gimana Pak hitung-hitungannya jadinya? Ini Nah, Pak Arif di pegawai borongannya kemurahan ini Pak Arif. Iya Coba geser kayaknya. kanan, Bu. Mungkin nggak margin kotor 100%, Bu. Enggak, Bu. Enggak, mungkin, kalau pasti 100% ada. nggak mungkin, Bu. Pasti ada lah. Bu, jasa borongannya cuma 50.000. Satu kali event ya 50.000 per orang. Iya, satu kali, Oke. satu orang. Satu Oke, orang itu 50.000 biasanya sekali ini. Sekali kerja. Iya, ya, karena kan jadi cuma bantu-bantu. Yang tenaga internalnya ini kan yang 4 orang, Pak. Iya, Oke, tapi tetap aja sekarang borongan nggak masuk akal, kemurahan tuh, Bu. Mana mau orang kerja segitu 50.000 satu. Kan berat loh, Bu. Ini ngangkat-ngangkat besi. Coba buat 100, Bu. 100.000 per hari itu. Nah, coba buat Iya. 100. Kita sih punya Pak Arif ini contohnya si Pak ini loh, Pak Nyoman Papua tuh kan bisnisnya ini. Oke, Nah, kita lihat. geser kiri kita lihat labanya udah berubah pasti karena nggak mungkin. Ke atas, Bu, ke atas. Kelebihan. Tuh 30 juta marginnya jadi normal nih, 49 di bawah 50 nih. Oh. Ini masih kegedean nih. Masih kegedean sih. Ada yang belum masuk. Nanti saya tanya lagi deh pengeluarannya apa aja deh Pak, yang maksudnya yang dia tiap bulan ini. Pak, Ya. Sama izin. biaya operasional, Bu. Ibu perlu tanya lagi. Ya, ya. Kiri, Oke, Bu. sekarang Kiri. ke aset tetap dulu, Bu. Kita lihat ke Ke kiri neraca terus di ke aset tetap. atas. Di neraca ke kiri terus ke atas. Pak, izin, Pak. Ya. Itu usahanya kan pencucian tenda atau apa, Pak? Bukan, usahanya sewa penyewaan. tenda, Pak. Oh, sewa tenda. Ya, pengeluarannya salah satunya ya pencucian kain tendanya dicuci kan. Oke, terus yang kedua Pak, untuk karyawan kan sudah ada gede-gede gajinya Pak. Terus ada jasa karyawan borongan juga. Ada karyawan tetap, Pak. Oh, gitu. Yang tadi itu karyawan borongan. Oke, siap. Karyawan borongan Bensin itu hanya pas transport udah event masuk aja tuh diambil. 1.200.000 kok. Tapi emang kurang 1.200.000. Oke, Bu, ini yang kolom E-nya itu kok berubah, Bu, ya? Yang Juli 2022 untuk aset tetapnya, Bu. Yang tanah sama bangunan, Bu. Disamain aja. Disamain aja, Pak. Kan Ya, ada waktu saya dengerin kemarin yang Jum kemarin kalau tanah itu kan ada peningkatan nilai, Pak. Enggak, kalau di neraca di aset tetap ya, itu yang ditulis adalah nilai perolehan. Nilai perolehannya. Kalau dia tidak ada pengurangan dalam hal ini penjualan aset atau penambahan aset, maka angkanya tetap, Bu. Ya. Nggak ada Kalau perubahan. ini, Bu, orang bacanya dia di tahun 2022 beli tanah lagi, Bu. Sama nambah bangunan lagi. Sama nambah bangunan. Kalau enggak angkanya sama aja, Bu. Kalau nggak ada berarti angkanya sama. Bangunannya juga samakan aja. Ya, kasus kendaraan juga sama tuh. Ini artinya kalau kendaraan seperti ini berarti ada penjualan kendaraan. Ada yang dijual tahun kendaraannya. 2022. Apakah tahun 2022 ada motor yang dijual atau mobil yang dijual? Ada. Nggak ada kan? Waktu tahun 2001 dia punya 2 mobil, lalu tahun 2002 itu ada yang dijual 1 mobil. Oh ya. Oh ya, benar kalau begitu.